siang hari ini mengenai bergereja, bernegara, berpolitik. Agak serem memang ini ya, agak serem. Karena ada yang bilang, Pak, ini apa irisannya? Ya, padahal kan Tuhan Yesus sudah bilang yang punya kaisar kasih kaisar, yang punya Tuhan kasih Tuhan. Tapi bukankah yang punya kaisar itu masuk dalam pundi? Betul juga ya? Nah, yang punya kaisar itu masuk dalam kotak persembahan. Berarti kaisar bisa masuk gereja ceritanya ini barang kan? Dan gereja bisa juga berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan yang sangat signifikan dan gereja harus aware dengan ini. Jadi gereja tidak boleh lagi dengan pola-pola lama yang hanya mengajak anak-anaknya acara muda-mudi kemudian mendoktrin. Betul, itu adalah salah satu bagian penting dari gereja. Tapi mempersiapkan anak-anak kita untuk sesuatu yang lebih besar dan memasuki dunia kerja, memasuki dunia yang nyata, itu juga tugas gereja. Kopling sudah di depan mata dan ini bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab gereja. Oleh karena itu gereja harus mulai mengubah pola pelayanannya. Karena segala sesuatu terdisrupsi. Disrupsi itu adalah respon normal, adalah hal yang kemudian terjadi karena ada decoupling tadi, karena ada keterlepasan masa lalu, sehingga melahirkan yang namanya disrupsi atau penyesuaian diri. Karena Bapak Ibu tidak ada yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Betul? Jadi gereja kita semua jangan coba melawan perubahan, atau kita akan dilindas oleh perubahan. Perubahan datang dan kita juga harus berubah. Itulah yang disebut dengan shifting. Kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Saudara-saudara, saya sedang berbicara soal hukum tata negara dan bagaimana kita menyepakati berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak bicara isu sektarian, tapi saya sedang berbicara sebagai anak bangsa yang kebetulan beragama Kristen. Negara ini didirikan tanggal 17 Agustus 1945, betul? Kemudian tanggal 18 Agustus bersidanglah BPUPKI untuk menentukan dasar dan konstitusi. Sila pertama dari Pancasila berbunyi seperti ini: ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bunyi asli Pancasila, sila pertama, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dan Anda tahu orang yang berani berdiri dan berbicara di sidang BPUPKI? Yohanes Leimena. Dia bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan darah yang sama merah dan dengan air mata yang sama banyak. Tapi jika saudara-saudara memaksakan satu aliran agama tertentu yang harus dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, besok pagi Indonesia Timur merdeka. Yohanes Leimena. Sekarang di mana para politisi berhati singa itu di parlemen? Di mana? Takut hilang popularitas petugas partai, takut kehilangan popularitas, takut tidak terpilih. Padahal dia tidak tahu firman Tuhan bilang, jika aku yang mengangkat kau, tidak ada yang bisa menurunkanmu. Sepanjang sejarah Bapak Ibu, tadi itu ada videonya, Yohanes Leimena satu-satunya orang yang tidak pernah lengser dari kursi. Dan dia orang yang sangat disayangi oleh Bung Karno. Apakah dia menjual imannya? Tidak. Karena imannya dia seperti itu. Tugas gereja adalah menemukan politisi-politisi berhati singa ke depan. Amen.